Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Junaidi, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 MTS Sumber Payung dengan materi kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya apa yang kita pelajari ilmu kita barokah dan bermanfaat, marilah kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita adalah warga negara Indonesia yang baik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang baik dalam diri kita. Maka pertama, kita harus banyak mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk memahami akan warisan bangsa kita. Yang kedua adalah berbahasa Indonesia yang baik, karena bahasa Indonesia yang baik itu adalah merupakan identitas negara kita. Dan selanjutnya adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri itu adalah merupakan menghargai karya anak bangsa kita. Itu adalah merupakan salah satu menumbuhkan rasa nasionalisme kita dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya adalah sebelum kita memasuki pada materi hari ini, pertama akan saya tanyakan beberapa hal yang terkait dengan pelajaran pada minggu yang lalu. Apakah kalian sudah belajar di rumahnya masing-masing? Ya. Belajar atau tidak? Ya. Baiklah. Sebelum Islam masuk di Indonesia itu sudah menganut atau mempercayai sebuah agama atau sebuah kepercayaan. Coba sebutkan kepercayaan atau agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Ya, silakan. Animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme. Ah. Animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme itu seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan itu adalah yang dianut oleh bangsa Indonesia sebelum Islam itu datang ke Nusantara. Dalam hal ini adalah Indonesia. Nah, baiklah, kita masuk pada materi
kita ketahui tadi telah kita belajar bersama atau mendengarkan bersama dari teman kita bahwa di Indonesia itu sebelum Islam masuk sudah ada sebuah kepercayaan animisme dan dinamisme, atau orang dulu itu sebutnya nenek moyang kita itu adalah sebuah kepercayaan kapitaya. Jadi kepercayaan itu adalah disebut dengan kapitaya, dan orang orientalis itu mengatakan bahwa kepercayaan itu adalah disebut dengan animisme dan dinamisme. Nah, selain itu, selain kepercayaan animisme dan dinamisme itu, ada sebuah kepercayaan atau agama yang dianut oleh bangsa kita atau masyarakat Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, selengkapnya tentang materi ini, tentang materi pembelajaran sebelum Islam itu masuk di Indonesia, marilah kita lihat bersama-sama dan menonton bersama-sama tentang materi pada hari ini. Perhatikan dan dipahami nanti, setelah itu diambil kesimpulannya. Tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like and share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah channel yang membahas tentang sejarah Islam. Kali ini akan kita bahas adalah kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Namun sebelumnya, yuk kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like and share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya ekonomi, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing budayanya mempunyai corak, seni, budaya, dan bahasa mereka. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak termelihara, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian melihat dari kondisi agama atau kepercayaan, masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah mengenal agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya Veda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Semua
Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di barat tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari sampai sepanjang waktu, yang merupakan element penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia, yang pada ini memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kondisi sosial politik masyarakat Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk mensiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemudian Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singosari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncul Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya mundur. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal pada tahun 1478. Majapahit mengalami keruntuhan. Selanjutnya, kondisi suku bangsa masyarakat Nusantara sebelum Islam. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas
materi pada hari ini, dari semua materi yang kita perhatikan dari tadi dan kita tonton dari tadi, tentunya kalian bisa mengambil kesimpulan atau pemahaman-pemahaman di mana pemahaman dari media ini akan saya minta dari kalian satu persatu. Kira-kira apa yang kalian pahami dari materi pada pagi hari ini? Fauzi, ya, silakan Fauzi. Sebelum sudah masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama itu, agama Hindu dan Buddha. Dari Fauzi dapat memahami bahwa sebelum datang ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada dua kepercayaan atau agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang lain? Ya, silakan. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam sudah memiliki berbagai mata pencaharian seperti bertani, berdagang, nelayan dan beternak. Baiklah. Yang kedua, bahwa masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Berdagang, nelayan, bertani, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silakan. Indonesia menjadi penghasil utama dari pertanian tropis. Indonesia adalah menjadi penghasil utama dari pertanian tropis karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Selanjutnya, akhir ya. Selain agama di Indonesia sudah ada kerajaan besar itu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Selain itu semuanya, selain agama dan masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Selanjutnya, ternyata di Indonesia sebelum Islam masuk itu sudah ada sebuah kerajaan besar seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Nah, itu semuanya adalah keadaan Indonesia sebelum Islam itu datang ke Nusantara atau disebutnya Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih memahami materi ini, saya kasih waktu kalian sekitar 5 menit untuk berdiskusi sama temannya satu bangku. Dari diskusi-diskusi itu nanti akan saya tunjuk salah satu dari kalian untuk dapat menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Silakan. Nanti berhukumnya ya satu bangku ya, diskusinya satu bangku, dan setelah itu ada pengambilan kesimpulan.
Ya, perhatikan ini semuanya. Dan nah, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan dari materi pada pagi hari ini? Baiklah, silakan saya tunjuk salah satu dari teman kalian untuk menyimpulkan dari materi hari ini. Silakan. Ya, ternyata Indonesia itu adalah merupakan negara dengan peradabannya yang memfasilitasi semua keberadaan dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan dan agama yang telah dipercayai dan dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum Islam itu datang, yaitu agama Hindu dan Buddha, serta sebuah kepercayaan yang kami kaya yaitu animisme dan Islam. Baiklah, sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, maka akan saya buka satu pertanyaan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apakah budaya sesajen dan pembakaran kemenyan yang ada saat ini adalah tradisi peninggalan Islam? Apakah budaya sesajen dan pembakaran kemenyan itu adalah merupakan tradisi peninggalan agama Islam? Siapa yang bisa menjawab? Ada? Ada? Nah, pembakaran kemenyan dan pengadaan sesajen itu yang ada pada saat sekarang ini adalah bukan sebuah peninggalan atau tradisi Islam. Pembakaran kemenyan dan adanya sesajen-sesajen itu adalah merupakan tradisi sebuah kepercayaan atau agama yang ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Ada pembakaran kemenyan, ada penyediaan sesajen untuk sebuah keselamatan. Nah, budaya itu tetap ada. Budaya pembakaran kemenyan, pembudayaan adanya sesajen dan sebagainya sampai saat ini itu tetap ada. Nah, itu adalah merupakan sebuah budaya yang tetap dilestarikan di negara kita. Nah, apakah pembakaran kemenyan itu adalah merupakan pemanggilan roh-roh nenek moyang? Kalau dulu mungkin ya, kalau pemahaman agama Hindu Buddha mungkin ya, dengan membakar kemenyan itu adalah mungkin memanggil roh nenek moyang yang telah mendahului mereka. Tapi di dalam Islam itu pembakaran kemenyan itu tidak dihapus, dibiarkan. Dan itu adalah bukan cara-cara untuk pemanggilan roh nenek moyang. Nah, untuk apa itu? Yang pertama adalah mungkin dengan pembakaran kemenyan itu adalah sebagai tanda akan dimulainya sebuah acara pada sebuah pertemuan seperti pembacaan Yasin, tahlilan, atau pertemuan yang lain. Atau yang kedua, dengan dibakarnya kemenyan itu supaya ruangan atau tempat di mana orang-orang kita berkumpul itu adalah menjadi harum. Jadi harum semuanya, tidak terkontaminasi dengan bau-bau yang lain. Itu tujuannya. Jadi bukan dengan pembakaran kemenyan itu adalah merupakan peninggalan atau tradisi-tradisi yang diadakan di dalam Islam. Itu semuanya adalah tradisi peninggalan agama sebelumnya.
jenisnya yaitu Hindu Buddha. Yaitu ya Wisnu ya. Ya, betul. Jadi itu adalah bukan peninggalan dari agama Islam, tapi itu semuanya adalah tradisi atau budaya yang ditinggalkan oleh agama sebelum Islam itu masuk ke Indonesia. Dan baiklah anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa setelah keluar atau di rumahnya masing-masing kita tetap belajar untuk menjadi siswa yang cerdas yang dibanggakan oleh orang tua, bangsa dan negara. Sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna tibaa wa inna batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.